Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan materi minggu lalu, minggu ini Bapak akan memberikan materi tentang pembelajaran lempar lembing. Untuk materi lempar lembing ini apakah sudah ada yang tahu? Sepertinya belum pernah Pak. Belum pernah ya? Kalau belum pernah maka Bapak akan memberikan materi tentang lempar lembing. Baiklah, lempar lembing. Sejarah lempar lembing. Lempar lembing merupakan suatu aktivitas yang menuntut kecekatan dan kekuatan dalam melempar. Medianya berupa lembing, yaitu sejenis tombak tapi lebih ringan dan kecil. Awal mulanya lempar lembing lebih diidentik dengan aktivitas berburu nenek moyang manusia. Sejarah olahraga lempar lembing modern. Lempar lembing dalam Olimpiade modern merupakan cabang olahraga atletik yang mengharuskan atletnya melemparkan objek mirip tombak atau yaitu lembing sepanjang 2,5 meter sejauh mungkin. Olimpiade lempar lembing internasional pertama dalam sejarah olahraga lempar lembing terjadi pada tanggal 17 Juli 1908. Pesertanya ada 42 atlet dari 11 negara. Pemenang pertama dalam cabang olahraga ini adalah Erik Fleming yang berasal dari Swedia. Ia berhasil melempar lembing hingga jarak 54,83 meter. Untuk yang selanjutnya pengertian lembing yaitu lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga atletik nomor lempar. Lembing adalah alat yang digunakan dalam olahraga ini. Alat ini berbentuk seperti tombak dengan sudut tajam di salah satu ujungnya. Pada dasarnya, lempar lembing berarti melempar lembing dari tangan dengan sekuat tenaga untuk memperoleh jarak lemparan sejauh mungkin. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada cara memegang lembing. Cara memegang lembing itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu cara American style, yaitu dengan maksud pegangan cara Amerika ini dilakukan dengan ibu jari dan jari telunjuk saling bertemu di belakang balutan lembing. Ibu jari dan jari telunjuk bertemu di belakang balutan lembing, atau seperti ini cara memegangnya. Seperti ini. Ibu jari dan jari telunjuk saling bertemu. Kemudian jari yang selanjutnya yaitu menyusul di sebelah jari telunjuk seperti ini. Untuk yang kedua yaitu ada pegangan cara Finlandia. Pegangan cara Finlandia ini dilakukan dengan ibu jari dan jari tangan saling bertemu di belakang pada tempat pegangan, sedangkan telunjuk lurus ke belakang di bawah lembing. Nah, untuk cara Finlandia ini seperti ini. Jari telunjuk kita ini berada di bagian bawah lembing. Nah, untuk jari ibu jari ini seperti ini, kemudian 3 jari yang lainnya menyusul di depan ibu jari seperti ini. Ini teknik cara pegang Finlandia. Untuk yang ketiga yaitu pegangan cara menjepit atau tang. Pegangan cara menjepit atau tang ini adalah telunjuk dan jari tengah menjepit lembing tepat di belakang tempat pegangan balutan. Caranya seperti ini. Jari tengah dan jari telunjuk ini seperti ini, kemudian dijepitkan ke lembingnya. Kemudian kedua jari kita ini menyusul di sebelah jari tengah. Kemudian ibu jari ini berada di sebelah jari telunjuk. Jadi seperti ini. Ini pegangan cara menjepit atau seperti fungsinya tang, dia menjepit. Untuk cara memegang lembing ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi cara membawa lembing. Cara membawa lembing yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap sorong ke atas, atau seperti ini. Lembing dibawa di atas bahu dan mata lembing ini menghadap sorong ke atas seperti ini.
Nah, untuk yang kedua yaitu lembing dibawa di belakang badan sejajar alur lengan dengan mata lembing menghadap ke arah depan sorong atas. Nah, yang kedua yaitu seperti ini cara membawa lembingnya. Ujung lembing menghadap sorong ke atas, kemudian lembingnya dibawa di belakang bahu seperti ini. Untuk yang ketiga yaitu lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap sorong ke bawah. Untuk yang ketiga yaitu seperti ini. Ujung lembing ini menghadap sorong ke bawah. Yang ketiga yaitu seperti ini. Lembing dibawa di atas bahu, kemudian ujung lembing ini menghadap sorong ke bawah seperti ini. Berbeda dengan yang pertama kan yaitu ujung lembing berada di atas menghadap sorong ke atas. Kalau yang cara yang ketiga yaitu ujung lembing menghadap sorong ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tentang bentuk lembing aslinya, kemudian panjang lembing untuk pria dan wanita, kemudian untuk pegangannya seperti ini. Ini adalah bentuk lembing yang aslinya. Dikarenakan di sekolah kita fasilitasnya tidak lengkap, yaitu Bapak mencontohkan dengan media bambu, dengan media atau alat seadanya ya. Yang penting kalian paham dan mengerti. Nah, ini adalah bentuk lembing. Bentuk lembing itu ujungnya itu yang bagian lancipnya itu terbuat dari aluminium. Yaitu berukuran 25 sampai 33 cm. Untuk panjang lembing ini, untuk yang putra yaitu berukuran 260 cm sampai 270 cm atau 2,6 meter sampai 2,7 meter. Nah, untuk balutannya ini atau yang berada di tengah untuk pegangannya itu atau tali-talinya itu, nah ini yang berwarna putih ini. Untuk tali-talinya itu yang untuk ukuran pria itu ada 15 sampai 16 cm. Untuk bagian pegangan pada tongkat pria itu ada ukuran 15 sampai 16 cm. Kemudian berbeda dengan putri. Untuk yang putri, panjang lembing ini 220 cm atau sampai 230 cm atau 2,2 meter sampai 2,3 meter. Untuk ujungnya ukurannya sama, 25 sampai 33 cm, terbuat dari aluminium juga. Yang membedakan lagi yaitu pada pegangannya, pada alas untuk memegang ini yang berada di tengah. Kalau untuk wanita, panjang untuk pegangan itu 14 sampai 15 cm. Kalau untuk pria tadi kan 15 sampai 16 cm. Kalau untuk wanita 14 sampai 15 cm. Itulah dua perbedaan dari tongkat lembing pria dan wanita, yaitu berada di panjang tongkatnya dengan pegangan yang di tengah itu. Lebar panjang pegangan yang ada di tengah. Nah, untuk masalah lembing ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada teknik melempar lembing. Teknik melempar lembing itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada awalan, yang kedua ada lemparan, dan yang ketiga ada akhiran. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke hal-hal yang harus dihindari dalam lempar lembing, yaitu melompat dengan posisi yang salah, melangkah dengan yang salah, lembing agak ke bawah saat dilempar, itu tidak boleh. Menempatkan kaki yang di depan terlalu jauh ke samping kiri, itu juga tidak boleh. Selanjutnya ada melempar berputar ke samping badan, itu juga teknik yang salah. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang peraturan lempar lembing. Ada beberapa poin dalam peraturan lempar lembing. Yang pertama yaitu lembing harus dipegang pada bagian pegangannya dan harus dilemparkan lewat atas bahu atau bagian teratas dari lengan si pelempar, dan harus tidak dilempar secara membandul. Gayanan ortodok tidaklah diizinkan untuk lemparan ini. Yang kedua yaitu lemparan itu tidak akan sah apabila mata lembing tidak menggores tanah sebelum bagian lembing lainnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kalian melempar itu diharuskan mata lembing ini, ujung lembing ini yang menancap duluan ke tanah.
bukan bagian tengah, bagian pegangan atau bagian ekor lembing. Salah. Kalau bagian tengah atau bagian ekor lembing yang dahulu menyentuh tanah, maka lemparan kalian dianggap tidak sah. Yang selanjutnya yaitu pelempar pada waktu membuat awalan lempar tidak boleh memotong salah satu garis atau jalur paralel. Yang selanjutnya ada lemparan tidak sah bila si pelempar menyentuh dengan bagian tubuhnya atau anggota badan garis lempar atau garis perpanjangan. Yang selanjutnya ada sesudah membuat gerakan awalan lempar sampai lembingnya dilepaskan dan mengudara, tidak sesekali pelempar memutar tubuhnya penuh sehingga punggungnya membelakangi sektor lemparan. Yang selanjutnya yaitu pelempar tidak boleh meninggalkan jalur lari awalan sebelum lembing yang dilemparkan jatuh ke tanah. Jadi pada saat kalian melempar lembing, selesai melempar lembing itu kalian jangan terburu-buru untuk memutar badan atau balik ke awalan lagi sebelum lembing ini benar-benar menancap ke tanah. Kalau lembing sudah benar-benar menancap ke tanah, kalian boleh berbalik badan. Dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, Bapak beri waktu 5 menit untuk ganti pakaian, kemudian kita langsung menuju ke lapangan untuk melakukan praktek lempar lembing. Baiklah, Bapak rasa cukup materi pada pagi hari ini, kemudian kita melanjutkan ke lapangan. Baiklah, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan materi di kelas tadi, selanjutnya kita terjun langsung ke lapangan untuk mempraktekkan lempar lembing. Nah, di sini sebelum kita praktek melakukan lempar lembing, ada baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar kita tidak kram, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti gerakan Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak rasa cukup untuk pemanasannya. Selanjutnya kita praktekkan bagaimana teknik cara lempar lembing. Nah, di sini ada tongkat lempar lembing atau disebut lembing. Di sini yang seharusnya di sini ada pegangannya. Untuk pria dan wanita berbeda ukurannya. Nah, di sini Bapak mencontohkan cara membawa lembing dengan teknik American style atau teknik Amerika, yaitu begini caranya. Ibu jari dan jari telunjuk ini bertemu dalam satu genggaman. Kemudian 3 jari yang lainnya menyusul di sebelah jari telunjuk seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak akan mempraktekkan cara berjalannya, kemudian cara berlari, kemudian cara untuk kita akan bersiap melempar. Coba kamu perhatikan ya. Yang pertama, pegang ini, tongkat ini di atas bahu seperti ini. Kemudian kita berjalan. Untuk yang selanjutnya Bapak akan mempraktekkan cara berlari ke depan dan berlari ke samping. Caranya seperti ini. Pegang lembingnya seperti ini, kemudian kita berlari beberapa langkah, kemudian kita berlari seperti ini. Untuk cara memegang lembingnya ini, saat akan kita lemparkan ke tujuan, usahakan ini ujung lembing ini posisinya harus seperti ini. Tangan kita harus lurus seperti ini. Kemudian tadinya yang badan kita menghadap ke sana, kita berubah menghadap ke sana badannya pada saat kita akan melemparnya.
Seperti ini caranya. Tangan kita lurus, kemudian kita dorong sekuat mungkin. Coba kamu praktekkan tadi yang Bapak ajarkan. Siapa? Nah, tangannya seperti ini. Nah, seperti ini. Berada di atas bahu. Melakukan dicek. Cukup, kembali. Kemudian kamu praktekkan tadi lari ke depan, kemudian lari menyamping. Nah, untuk tangan kamu usahakan lurus tangannya. Nah, tangan lurus seperti ini. Badan yang tadinya menghadap ke sana, kemudian kamu berbelok menghadap ke sana. Badannya saja. Nah, seperti itu. Oke. Coba praktekkan sekali lagi. Oke, sip. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran tentang lempar lembing. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, kita sebaiknya melakukan cooling down dulu. Badan kita kembali dingin, tidak tegang dan tidak pegal-pegal. Oke, ikuti gerakan Bapak. Buka kaki kalian. Bungkukkan seperti ini. Ayo, ikuti gerakan Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian rapatkan. Tangannya diginikan. Oke, cukup. Nah, itulah tadi materi lempar lembing yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, catatan untuk kalian. Pada saat kalian melakukan latihan lempar lembing di rumah ini, usahakan jangan di tempat keramaian, di tempat kesepian, tapi kalian juga harus tetap menjaga keamanan tubuh kalian agar kalian tidak cedera saat melakukan latihan lempar lembing di rumah. Siapa? Nah, itulah tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup kelas kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.